Jumpa lagi di Back to PDM. Kali ini saya akan ngobrol dengan profesinya sebenarnya banyak ya. Pernah menjadi dosen di UGM, ya, pernah menjadi pejabat di Kementerian Hukum dan HAM, pernah berkiprah di pemerintahan Presiden SBY, dan juga dikenal sebagai seorang politisi dan mungkin banyak juga karir-karir yang dijalani oleh teman saya. Dia adalah Profesor Dr. Denny Indrayana. Gimana kabar Bung Denny? Alhamdulillah baik, Mas BDM. Sekarang lagi di Uh, Melbourne ya? iya nih kembali ke Melbourne karena kemarin sempat berikhtiar di Kalimantan Selatan Hah? dan cukup lama meninggalkan Melbourne. Anak saya kebetulan dua kuliah di sini, jadi menjenguk keluarga dulu nih Mas. Hmm. Dan akan lama berada di Melbourne? Kalau rencana saya sih bolak-balik saja, karena kebetulan kan kantor Integrity Law Firm kan base camp-nya di Jakarta. Oke. Jadi sekarang masih di Melbourne dulu karena situasi COVID, penerbangan belum normal. Jadi masih tertahan di sini. Kalau sudah mulai dibuka, rencana saya ya bolak-balik tergantung dengan apa kebutuhan dan pekerjaan. Apa yang dikerjakan di Melbourne? Eh banyak Mas, tentu saja sambil terus mengerjakan lawyering ya, kerja-kerja dan juga banyak peluang-peluang yang dirintis di sini. Saya juga sedang mencoba untuk bisa praktek di sini sebagai advokat. Di samping juga terus melakukan kerja-kerja akademik, kerja-kerja penelitian. Hmm. Jadi juga membuka kantor advokat di Australia, di Melbourne? Sedang merintis Mas, karena tentu saja perlu apa ya lisensi yang berlaku di Australia kan, Hmm. tidak bisa langsung di-convert karena antara sistem hukum di Australia dan sistem hukum di Indonesia kan berbeda. Tapi saya appeal karena pengalaman saya sekolah S3 kebetulan dari Melbourne Uni, 2016-2019 saya kebetulan bergabung di Melbourne Law School atau Faculty of Arts-nya juga di University of Melbourne, baik sebagai visiting professor maupun sebagai dosen. Jadi saya appeal supaya diberi kesempatan tetap bisa punya izin praktik di sini dengan pengalaman-pengalaman di Indonesia dan juga pengalaman mengajar dan studi di Australia, terutama di Melbourne. Bung Denny, ini juga di tanah air mungkin Denny juga udah dengar ya soal status Anda yang pernah menyangkut status tersangka ya dalam kasus payment gateway sekarang mulai diungkap lagi oleh anggota DPR dari PDI Perjuangan. Apa sebetulnya persoalan di kasus itu? Sebagaimana bisa dibaca dari jejak digital, di akhir Februari 2015, saya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Itu bersamaan dengan advokasi kami pada saat apa ya gonjang-ganjing pemilihan Kapolri saat itu. Hmm. Saya, Mas Bambang Wijayanto, Mas Novel Baswedan, dan beberapa rekan-rekan aktivis anti korupsi ditersangkakan. Kuasa hukum kami sama, saya, Mas BW, itu sama dan itu berproses berjalan lebih kurang setengah tahun kalau tidak salah. Dan kemudian dari situ sejak pertengahan 2015 sampai sekarang relatif tidak ada perkembangan ya. Yang saya dengar berkasnya beberapa kali dicoba disampaikan ke kejaksaan tapi dikembalikan, sempat ditangani ke Mabes Polri kemudian diserahkan ke Polda Jakarta. Ada yang beberapa kali menggugat ke pengadilan, pra peradilan kepada kasus kami, saya Novel, seingat saya juga Mas BW barangkali kalau tidak salah, salah satunya advokat senior OC Kaligis, tapi pra peradilannya gugatannya ditolak dan setiap kali kemudian saya mempunyai kerja-kerja pada level nasional, kemudian kasus ini muncul. Oh. Pada saat saya apa misalnya
eh, kemarin di 2019 menjadi kuasa hukum Prabowo Sandi dalam sengketa hasil Pilpres. Kasusnya Mas BW dimunculkan sebagai ketua tim, kasus saya sebagai wakil ketua tim juga dimunculkan lagi. Tentu waktu saya kemarin berikhtiar sebagai calon gubernur di Kalimantan Selatan, kasus ini juga menjadi salah satu yang diangkat ke hadapan publik. Tidak masalah, itu baik-baik saja biar masyarakat tahu rekam jejak kita. Dan yang sekarang ini beririsan dengan saya menyikapi dan mengkritisi memang ada 2 rilis saya sampaikan ke publik, dan kemudian besoknya ada politisi PDIP yang mengangkat lagi tentang kasus ini. Kedua rilis itu terkait dengan kehadiran Presiden Jokowi meresmikan proyek biodiesel di Kalimantan Selatan, di daerah kelahiran saya, yang menurut saya tidak tepat. Karena kebetulan yang diresmikan itu ada dalam satu perusahaan grup dengan perusahaan yang sedang disidik kasus korupsi terkait suap pajak di KPK. Dijelaskan bahwa itu beda entitas. Saya jelaskan dalam rilis kedua bahwa beneficial owner-nya penerima manfaatnya sama. Ya, jadi menurut saya tetap itu satu hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Nah, kelihatannya itu ya barangkali juga menjadi pemicu kembali diangkatnya kasus yang sejak 2015 hampir menjelang 7 tahun ya. Belum kami bersurat untuk diperjelas dan dituntaskan, dalam artian kami tentu meminta SP3, perhentian penyidikan, tapi sejauh ini itu belum diberikan. Jadi status sekarang itu Denny ini masih tersangka atau calon tersangka atau gimana sebetulnya kasus ini? Tersangka, Mas. Tersangka? Tersangka. Oke. Sudah hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Dan sampai sekarang juga tersandra gitu kasusnya? Ya, faktanya mau secara de facto kasus ini masih ada. Secara de jure kasus ini masih ada. Oke. Tapi secara de facto tidak ada perkembangan. Jadi ya diam begitu saja. Tapi secara de factonya ya saya masih statusnya masih tersangka. Oke. Kepindahan Bung Denny dari Jakarta, dari Indonesia ke Australia ada kaitan juga dengan status yang menggantung ini atau gimana? Banyak faktor ya. Kalau itu sih tidak. Karena memang setelah hampir 2 tahun lebih saya berada di Indonesia, berikhtiar di Kalimantan Selatan untuk menjadi gubernur, saya ingin juga melihat perkembangan pendidikan anak-anak saya di sini. Yang kebetulan dua-duanya bersekolah di Universitas Monash di Australia. Jadi ya sekaligus nengok keluarga begitu. Kebetulan kesempatan masuknya kemarin sangat sulit. Jadi begitu ada kesempatan, ya sayang kalau tidak diambil karena memang sangat terbatas, sangat limited, tidak mudah untuk masuk atau bahkan keluar. Saya putuskan ya masuk dulu sambil melihat perkembangan nanti bagaimana situasi COVID. Sekali lagi kalau rencana saya ya bolak-balik karena sejauh ini kantor saya di Jakarta, Integrity Law Firm, kami punya beberapa amanah pekerjaan yang memang terus kami lakukan. Kebetulan masih bisa work from home kan, jadi tidak ada masalah gitu, tetap bisa ditangani dengan tetap insya Allah profesional. Oke, tadi Bung Denny sempat menyebut ya, membuat rilis yang cukup keras terhadap peresmian pabrik minyak sawit di Kalimantan milik Haji Isham oleh Presiden Jokowi. Menurut Anda apa sih pangkal keberatan Denny terhadap itu? Banyak sih Mas. Satu, situasi pemberantasan korupsi kita menurut saya sedang dalam posisi yang tidak baik, sedang mengalami penukikan, menurun secara tajam gitu.
dari awalnya kita punya semangat reformasi yang extraordinary, kejahatan luar biasa ditangani secara luar biasa di awal reformasi sebagai salah satu amanat reformasi selain menghilangkan fungsi ABRI dan amandemen Undang-Undang Dasar. Kemudian keluar TAP MPR anti KKN, keluar TAP MPR etika bernegara, lahir Undang-Undang KPK tahun 2002, lahir Pengadilan Tipikor, dan seterusnya, termasuk kemudian kebijakan-kebijakan pengetatan remisi sebagai pelengkap supaya ada deterrence effect. Itu satu-satu sekarang mulai dipreteli. Awalnya undang-undangnya dicoba untuk diubah. Undang-undang KPK berkali-kali di masa kami mendapat amanah sebagai wakil menteri pun ada upaya ke sana, dan akhirnya kita tahu bahwa akhirnya itu berhasil beberapa waktu kemarin. KPK menurut saya dilumpuhkan. Tidak lagi independen, ASN dan seterusnya, sudah menjadi diskusi publik. Kemudian PP 99 yang mengetatkan pemberian hak-hak narapidana korupsi, termasuk mengetatkan remisi, mulai berkali-kali diuji di zaman almarhum Alfijo Alkostar, ditolak berkali-kali, bahkan diajukan oleh kuasa hukum Profesor Yusril Iza Mahendra atas nama beberapa napi korupsi pun ditolak. Tapi kemarin setelah juga diuji berkali-kali di peradilan konstitusi MK, tetap ditolak, akhirnya toh dikabulkan terakhir. Maksudnya dikabulkan itu meskipun permohonan pengujian undang-undang pemasyarakatannya ditolak, tapi PP 99-nya diberi catatan. Dan catatan yang diberikan MK itu kemudian menjadi pertimbangan yang membatalkan PP 99 melalui uji materi di Mahkamah Agung. Menurut saya ini agak kebetulan yang agak terlalu, intinya ya kebetulan seperti itu begitu antara putusan MK dan putusan Mahkamah Agung. Apakah ini bukan sesuatu yang sebenarnya by design, bukan hanya by accident? Dan di tengah situasi yang sedemikian, gestur atau komunikasi politik Presiden sebagai bentuk dukungan terhadap menurunnya semangat pemberantasan korupsi, ikhtiar pemberantasan korupsi pada titik yang menurut saya menuju titik nadir, itu tidak terbantu dengan hadirnya simbol negara meresmikan satu proyek yang dilakukan oleh satu grup usaha yang sedang disidik korupsi kasus suap pajak di KPK. Dan saya katakan itu paling tidak melanggar etika lah. Kemudian penjelasan yang diberikan pihak istana melalui staf khusus Presiden bidang hukum mengatakan ini dua entitas yang berbeda. Ya. Dan saya kemudian sudah saya jelaskan mengatakan ya setelah kita lihat kepemilikan sahamnya itu di atas 90%, bahkan ada yang lebih dari 95-96%, ada yang 99% itu dimiliki oleh Haji Isam. Artinya beneficial owner-nya adalah orang yang sama. Baik John Lynn Baratama yang menjadi perusahaan yang sedang diduga melakukan tindak suap atau kasus korupsi pajak, maupun PT John Lynn Agroraya yang proyeknya diresmikan oleh Presiden Jokowi. Itu menurut saya satu hal yang semestinya menjadi catatan serius. Seandainya ini terjadi di sistem hukum, sistem bernegara yang normal, ini sudah menjadi skandal politik yang besar. Apalagi kalau kita mengingat posisi Haji Isam yang memang pernah diberitakan menjadi bagian dari tim kampanye di bagian pendanaan ya, di tahun 2019. Sekarang pindah ke PP 99, Bung Denny. Itu orang menyebut bahwa itu adalah arsitek dari pembuatan peraturan pemerintah di tahun 2013 itu yang memberikan pengetatan terhadap pemberian remisi koruptor itu adalah Denny Indrayana. Betul nggak?
Saya ceritakan urutannya saja. Tentu ini tidak bisa diklaim sebagai kerja solo. Ini adalah kerja bersama begitu. Jadi kalau dilihat sejarahnya, kita selalu punya catatan ramai menyoal tentang remisi kepada napi korupsi menjelang hari-hari besar. Biasanya ada headline obra remisi, apakah menjelang 17-an, menjelang hari raya, dan seterusnya. Nah, ada satu momen di mana itu menjadi headline lagi, dan saya ingat momen itu di ruang oval Istana Negara, yang di belakang, di depan kan Istana Merdeka. Seingat saya dan Mensesnek ada di situ, dan saya sampaikan ini ada persoalan tentang obra remisi yang dikritisi oleh publik, dan Presiden mengatakan kenapa masih terjadi. Kemudian beliau menghubungi Menkumham saat itu, dan argumentasi yang disampaikan singkatnya adalah peraturannya masih memungkinkan. Direktif Presiden adalah ubah peraturannya. Oke. Satu. Kejadian kedua adalah setelah kami dilantik di Istana Negara dengan Pak Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin, salah satu yang kami bicarakan adalah apa kira-kira tanda bahwa kita sedang akan melaksanakan tugas. Sebagai garis bahwa mandat ini akan kita bawa ke arah seperti apa. Dan usul saya saat itu adalah pengetatan remisi. Dan setelah serah terima, itulah yang kami sampaikan kepada publik khalayak, bahwa kita melakukan pengetatan remisi terutama kepada koruptor. Dan dari situ kemudian direktifnya kepada saya, siapkan peraturannya. Maka saya kemudian mengundang beberapa stakeholder, tentu dari bahwasanya ini tidak hanya korupsi sebenarnya, kejahatan transnasional, kejahatan luar biasa, paling tidak di situ ada tindak pidana korupsi, narkoba, dan juga terorisme paling tidak. Sehingga kemudian stakeholdernya kita undang BNPT untuk terorisme, BNN untuk narkoba, KPK untuk korupsi, dan beberapa elemen stakeholder yang lain, termasuk juga teman-teman dari LSM, teman-teman dari akademisi, kita rembukan bersama-sama, jadilah draft PP yang kemudian pada saat ditandatangani menjadi PP 99 yang memang didedikasikan untuk memberikan politik hukum yang lebih tegas, semangat pemberantasan korupsi yang lebih tegas, menghilangkan obra remisi yang terjadi, tapi tidak menghilangkan hak narapidana. Karena itu bunyinya bukan penghapusan remisi, tapi pengetatan. Dan ini bukan policy baru. Sebelum PP 99 sudah ada PP lain yang dikeluarkan yang mengetatkan pemberian remisi kepada napi-napi ini. PP 99 lebih memperketat. Jadi dia bukan kebijakan yang datang tiba-tiba, tapi dia memperketat kebijakan yang sudah ada, yang memang kemudian ternyata lebih efektif untuk mengurangi pemberian potongan-potongan hukuman, terutama kepada napi korupsi. Tapi sekarang kemudian PP itu kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Agung ya, bahwa remisi itu tidak boleh hak asasi manusia, dan kemudian itu pembedaan itu dianggap melanggar HAM dan kemudian dikoreksi. Gimana respon Anda? Ya, satu, Mahkamah Agung sebenarnya beberapa kali menguji ini. Tadi saya katakan di masa misalnya almarhum Altijo Alkostar, posisinya berbeda. Oke. Mahkamah Konstitusi juga menguji PP 99 lewat sebenarnya yang diuji secara formilnya secara Undang-Undang Pemasyarakatan, tapi sasaran tembaknya adalah PP 99. Beberapa argumentasi dimunculkan, diskriminasi, hak asasi manusia, melanggar undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang semuanya sebenarnya bisa dijelaskan. Misalnya satu, ini melanggar hak asasi manusia, melanggar undang-undang HAM. Itu sebenarnya mudah untuk dipatahkan, karena dalam undang-undang disebut setiap napi berhak. Jadi ini hak narapidana. Hak narapidana
berbeda dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada orang sejak lahir. Tentu saja tidak melekat pada orang hak remisi. Karena untuk dapat hak remisi itu dia menjadi napi dulu. Tidak setiap manusia itu narapidana, minta maaf. Nah, jadi mengatakan bahwa ini hak asasi manusia itu adalah manipulasi konsep. Karena ini hak narapidana, bukan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi bahkan dalam putusannya yang terakhir mengatakan ini legal rights, hak hukum. Bukan, dia bilang, bukan constitutional right, hak konstitusi ataupun human rights. Jadi MK sendiri mengatakan bukan human rights, ini legal rights. Jadi bahasa yang mengatakan ini melanggar HAM itu membayangkan bahwa setiap orang itu narapidana sehingga punya hak atas remisi. Oke. Nah, ini manipulasi konsep yang terjadi dan sayangnya itu memang akhirnya sekarang itu diterima, sebelumnya ditolak. Yang kedua, diskriminasi. MK mengatakan yang dimaksud dengan diskriminasi itu perbedaan perlakuan terkait dengan, kalau dikatakan di zaman Orde Baru itu SARA lah. Suku, agama, ras, antar golongan dan sekitar itu. Apa perbedaan pandangan politik dan seterusnya. Jadi kalau perbedaan terkait dengan pemberian remisi, itu kata Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung itu bukan diskriminasi. Bahkan ada pendapat sebelumnya, dalam putusan sebelumnya yang mengatakan perbedaan atas jenis perkara itu dimungkinkan karena Undang-Undang Pemasyarakatan mengatakan pembinaan dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Karena itu ada lapas laki-laki, lapas perempuan. Umur, karena itu ada lapas dewasa, lapas anak. Jenis kejahatan. Jadi pembinaan itu dibedakan berdasarkan jenis kejahatan. Perbedaan-perbedaan demikian itu bukan diskriminasi begitu. Yang ketiga dikatakan ini melanggar pembentukan peraturan perundang-undangan, melanggar peraturan yang lebih tinggi. Putusan sebelumnya mengatakan pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan itu hak narapidana, ayat 1-nya. Ayat 2-nya mengatakan syarat dan tata cara pemberian hak itu diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi undang-undang sendiri memberikan delegasi agar pengaturan syarat dan tata caranya dalam peraturan pemerintah. Begitu. Oke. Sehingga tidak bisa dikatakan ini melanggar Undang-Undang 12. Bahwasanya kemudian ada syarat yang lebih diberikan kepada narapidana korupsi, terorisme, bandar narkoba, itu adalah politik hukum memang untuk melawan kejahatan-kejahatan ini secara luar biasa karena menganggap inilah kejahatan-kejahatan yang harus dibasmi secara extraordinary. Oke, Sehingga kalau sekarang Bung Denny, kalau sekarang itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, kalau sekarang PP itu dikoreksi oleh Mahkamah Agung, berarti memang semangat pemberantasan korupsinya sekarang lebih turun dibandingkan sebelumnya ya? Itu sudah berkali-kali kami sampaikan kepada teman-teman Kompas dalam beberapa kesempatan terakhir ini. Kami melihat semangat pemberantasan korupsi kita setback. Dalam bahasa teman-teman politik kita mengalami involusi. Kembali ke periode siklus sebelumnya. Oke. Kalau kita dari siklus otoritarian kemudian masuk ke era transisi demokrasi, ini kembali lagi ke zaman sebelum reformasi. Tadi pendekatannya saya sudah urutkan tadi, sejak reformasi lahirlah KPK yang kuat, pengadilan tipikor, pengetatan, pendekatan pembasmian secara luar biasa. Nah, sekarang itu siklusnya kembali ya keluar biasaan itu mulai dihilangkan dengan KPK yang dilumpuhkan, pengetatan remisi yang dihilangkan. Saya khawatir sebentar lagi, sebenarnya kan ada 3 rancangan undang-undang gitu, yang kalau itu goal memang melemahkan pemberantasan korupsi. Selain undang-undang KPK,
dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Di dalam rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan itu ada pasal yang didedikasikan untuk menghapus PP 99. Tapi sekarang pasal itu ya tidak perlu lagi karena sudah ada putusan Mahkamah Agung. Dan yang ketiga adalah rancangan KUHP yang meletakkan tindak pidana korupsi ke dalam KUHP, sehingga bagi sebagian rekan itu berarti menghilangkan keluarbiasaan daripada tindak pidana khusus korupsi. Nah, ini pendekatan-pendekatan semacam ini ditambah gestur bahasa komunikasi pemimpin negara yang sayangnya kemarin menghadiri satu peresmian proyek entitas pribadi maupun korporasi yang sedang diduga terjerat kasus korupsi di KPK, makin menunjukkan memang ada persoalan dalam upaya kita memberantas korupsi secara luar biasa. Kenapa? Sekarang sudah dianggap. Kenapa terjadi arus balik dari semangat yang menggebu-gebu sejak reformasi, kemudian seakan-akan Adi Denny mengatakan istilah involusi, kembali ke back to square one atau back to normal? Apa yang terjadi sebetulnya? Faktor apa? Ini agak sulit menjawabnya. Tapi kalau saya yang terpikir dalam beberapa hari ini, saya selalu salah satu yang kemudian tercetus di pikiran saya pada saat menjawab itu adalah disertasinya Prof. Mahfud, bahwa hukum itu adalah produk politik. Konfigurasi politik yang demokratis akan menghadirkan produk hukum yang otonom. Konfigurasi politik yang otoriter akan menghadirkan produk hukum yang represif dan koruptif lah. Dan kelihatannya konfigurasi politik reformasi kemarin itu lebih menghadirkan reformasi itu menghadirkan konfigurasi politik yang lebih demokratis dan produk hukum yang lebih otonom. Sekarang benih-benih otoritarian itu muncul kembali lewat pembatasan kebebasan berpendapat dan berbagai macam indikasi demokratis yang menurun menurut beberapa indeks penelitian, survei, rilis metode penelitian dari berbagai sumber, dan kemudian itu diafirmasi dengan menurunnya misalnya indeks persepsi korupsi kita atau stagnan. Itu semua menunjukkan ya ada persoalan dengan konfigurasi politik kita yang kembali mempunyai warna otoritarianisme dan akhirnya juga berpengaruh kepada produk hukum kita, termasuk penegakan hukum yang lebih koruptif ketimbang anti korupsi. Kalau di Australia itu beberapa Indonesianis itu sudah kemudian mengafirmasi bahwa memang ada semacam kelahiran new order, orde baru jilid baru. Walaupun saya pernah dikritik waktu mengangkat argumentasi itu, kalau ingat ya, bahwa kecurangan pemilu itu adalah salah satu yang terjadi di orde baru dan itu kemudian muncul lagi. Itu salah satu argumentasi yang dihadirkan dalam sengketa Pilpres 2019. Kami mengutip pendapat dua Indonesianis dari Australia dan itu dianggap tidak tepat. Gitu. Tapi sebenarnya coba dilacak pendapat Tim Lindsay dan Thomas Power, dua-duanya sekarang mengatakan memang ada pengembalian ciri-ciri otoritarianisme dalam kehidupan bernegara di Indonesia, dan itu sedikit banyak mempengaruhi sistem pemberantasan korupsi kita yang seperti saya katakan tadi menurun. Ada degradasi, setback, mundur ke belakang. Bung Denny, kalau saya baca beberapa artikel Denny di Kompas ya, saya lihat di Kompas yang 18 Juli 2017, judulnya itu Jangan Bunuh KPK, itu di 2017 ya. Lalu kemudian di 2019
di Selasa 19 Februari 2019, Denny Indrayana kembali menulis jangan bunuh lagi KPK. 2017 Anda mengingatkan bahwa jangan bunuh KPK. 2019 Anda mengingatkan lagi jangan bunuh lagi KPK. 2021 Anda mau mengatakan apa soal KPK? Jadi itu sebenarnya jangan bunuh KPK itu lahir dari semacam kajian review atas atau evaluasi atas pelaksanaan Undang-Undang KPK dari 2002 sampai 2016-2017 lah. Waktu itu rekan-rekan dari Indonesia Corruption Watch menghubungi saya untuk tolong ini direview. Bagaimana nih pelaksanaan Undang-Undang KPK. Saat itu saya ingat persis, saya katakan ini benar nih ICW meminta review Undang-Undang KPK kepada tersangka korupsi. Sambil guyon. Teman-teman ICW ketawa. Ya Mas, tolong direview. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman yang tetap memberikan apresiasi kepada saya walaupun dalam status tersangka kasus korupsi. Akhirnya saya memang pada saat itu ada keluangan waktu. Saya buat serius begitu dan menghasilkan satu tulisan yang lebih dari 100 halaman. Dan akhirnya daripada itu hanya dibaca sebagai review kepada ICW, saya minta izin kepada mereka untuk menjadikannya buku. Dan akhirnya setelah mempertimbangkan, saya memberi judul Jangan Bunuh KPK. Oke. Dan kebetulan saya di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi Don't Kill the KPK. Singkatnya, sudah sejak lama sebenarnya upaya untuk melumpuhkan dan membunuh KPK itu tercium dan kami mengalami itu. Jadi upaya untuk merubah undang-undang KPK itu juga terjadi di era kami. Mendorong agar itu di amandemen, diubah itu juga terjadi di era kami dan tidak sedikit upaya kami untuk menahan itu. Ada dalam bentuk modus merubah undang-undang, dalam bentuk menguji undang-undang, dalam bentuk kriminalisasi dan seterusnya. Dan dalam sejarah Republik memang lembaga-lembaga anti korupsi kita itu berumur bulanan atau 1-2 tahun. KPK ini termasuk yang paling panjang, 2002 sampai kalau boleh ya 2021 misalnya dianggap sekarang dilumpuhkan, berarti kan 19 tahun. Ini termasuk rekor sebenarnya. Kenapa rekor? Karena ada masa reformasi di mana tahun 98 yang sejak bergantinya rezim otoritarian Orde Baru. Disitulah kemudian kesempatan untuk menghadirkan lembaga anti korupsi sekuat dan sekokoh KPK. Kelihatannya sekarang masa reformasi bulan madu itu sudah kembali berinvolusi, mengalami kembali setback, kembali ke era otoritarian lagi. Jadi kalau saya tadi 2017 menulis Jangan bunuh KPK. Jangan bunuh KPK. Terus tahun 2019 menulis jangan lagi bunuh KPK. Sekarang KPK-nya ya sudah tinggal simbol, menurut saya tinggal papan namanya ya. Tinggal papan nama. Semangat. Ya bagi saya KPK is dead. Is dead? Bagi saya KPK itu kayak judul film Superman is Dead. Tidak lagi punya semangat, tidak lagi punya rohnya. Yang kemarin di TWK itu adalah orang-orang yang selama ini berada di garis depan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan yang memecat teman-teman itu. Berani, jujur, pecat itu adalah kamuflase saja dari upaya untuk menghilangkan pionir, tokoh-tokoh, pekerja-pekerja yang memang selama ini berjuang keras untuk memberantas korupsi di tanah air. Bung Denny, jadi pernyataan yang tersisa, KPK is dead, ya KPK is dead. Apa enggak terlalu keras? Karena faktanya kan KPK masih ada, masih melakukan OTT di sejumlah bupati, dan masih ada aktivitasnya. Ini pernyataan yang
terlalu keras gak sih menurut Anda menyebutkan KPK is dead itu? Begini, di salah satu TV nasional saya sudah mengatakan itu pada saat dikatakan KPK tidak bergigi. Saya sudah katakan, ya sebenarnya KPK itu sudah kehilangan spirit rohnya untuk tetap bertahan hidup. Kalaupun sekarang ada penangkapan-penangkapan, bagi saya itu tinggal sisa-sisanya lah. Tinggal sisa, dan tapi saya belum dead khawatir, kan? Iya betul. Kalau kemudian sisa-sisa kan berarti masih hidup, betul. Tapi saya ingin memberikan pesan bahwa sekarang saya khawatir yang sedang terjadi bukan semangat pemberantasan korupsi. Saya khawatir menjelang 2024 ini KPK itu lebih kepada bukan penegakan hukum, tapi kekhawatiran saya, tentu saja ini bisa benar, bisa salah, menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilihan presiden. Siapa yang kemudian terkait kasus korupsi atau tidak nanti yang betul-betul mengemuka, saya khawatir adalah orang-orang yang dianggap sebagai lawan politik yang tidak bisa muncul sebagai apakah presiden ataukah dalam pemilihan legislatif anggota parlemen. Tentu kita harus hindari itu terjadi, tapi saya terus terang melihat indikasi-indikasi ke arah sana. Dan itu sebabnya saya katakan kehilangan rohnya sebagai lembaga yang harusnya berada di garda depan untuk memberantas korupsi. Statistik menunjukkan bahwa memang menurun penyelidikan, penuntutan dan seterusnya. Dan kemudian kalau kemudian agendanya lebih ke arah menyasar lawan politik dan menjadi bagian strategi pemenangan pemilu, ya berarti kan sudah mati. Artinya dengan kekhawatiran itu, Anda mau mengatakan KPK menjadi alat politik untuk mematikan kompetitor-kompetitor yang akan muncul dalam pemilu presiden 2024? Salah satunya, iya. Dan kalau bicara kembali tadi misalnya kasus John Lin, Haji Isham, kenapa itu muncul? Ada demo-demo mendorong agar Haji Isham itu diproses. Salah satunya karena ada lawan-lawan bisnis, lawan-lawan politik Haji Isham juga yang ingin itu diproses. Jadi pertarungannya kemudian bukan pertarungan hukum gitu. Tapi menjadi pertarungan, kalau sebelumnya KPK itu porsinya lebih besar pertarungan hukum, untuk memang menegakkan agenda pemberantasan korupsi, KPK yang sekarang itu lebih besar pertarungan non-hukumnya, politiknya, bisnisnya, yang menyebabkan dia bukan lagi sebagai lembaga pemberantasan korupsi begitu. Karena itu saya katakan sudah meninggal KPK sebagai pemberantasan korupsinya, sudah keluar dari jalurnya. KPK sudah meninggal ya. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan tayangan YouTube saya dengan Denny Indrayana, ya, boleh memberikan komen, ya, komen-komen apapun yang lebih mencerahkan, yang lebih substantif. Komen-komen terbaik nanti akan saya berikan sebuah buku. Ini buku saya. Bukunya adalah Negara Bangsa di Simpang Jalan, ya. Negara Bangsa. Komen-komen yang terbaik bukan hanya asal lebih substantif, itu akan saya berikan giveaway sebuah buku ya. Berapa uang Denny keluar untuk Pilgub di Kalimantan Selatan? Ada kalau uang saya nggak banyak. Lah, uang dari siapa? Ada uang-uang sumbangan teman-teman yang dikumpulkan.